Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashar Maulana Nurdin. Saya tinggal di Jakarta. Saya berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 1813556. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu pahlawan nasional Indonesia sekaligus yang menyebarkan Islam di Afrika Selatan, dan juga poin pentingnya itu beliau merupakan pemimpin perang di Banten. Siapakah beliau? Mari simak videonya. Beliau memiliki nama lengkap Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani. Beliau memiliki nama kecil Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf lahir dari pasangan ayah bernama Abdullah dan ibu bernama Aminah Syekh Yusuf. Muhammad Yusuf lahir pada tanggal 3 Juli 1626 Masehi di Goa dan wafat pada usia 72 tahun pada tanggal 23 Mei 1699 di Afrika Selatan, Cape Town. Nah, beliau juga memiliki julukan dari para pendukungnya di Sulawesi Selatan, yaitu Tuanta Salamaka Rigoa, atau bahasa Indonesianya Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa. Syekh Yusuf yang lahir di Goa pada tanggal 3 Juli 1626 Masehi, ia lahir dari pasangan Abdullah dengan Aminah. Ketika ia lahir, ia diberikan nama Muhammad Yusuf oleh Sultan Goa yang merupakan sahabat dari ibunya Syekh Yusuf. Ketika Syekh Yusuf berusia 15 tahun, ia menempuh pendidikan Islam di Cikoang dari Daeng Rita Samang, guru kerajaan Goa. Selain itu juga, beliau berguru pada Sayyid Ba'alawi bin Abdullah dan Sayyid Jalaluddin Al-Aidin. Kemudian, setelah pulang dari Cikoang, Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa. Pada usia 18 tahun, Syekh Yusuf pergi ke Banten dan Aceh. Nah, di Banten inilah Syekh Yusuf ini berteman baik, bersahabat dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian di Aceh, beliau mendalami tarekat Qadiriyah dengan gurunya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ketika Kesultanan Goa mengalami kalah perang terhadap Belanda, Syekh Yusuf bersama pasukan Banten diangkat menjadi mufti di sana. Dan pada periode ini Kesultanan menjadi pusat pemerintahan dan pusat pendidikan agama Islam di Banten. Kemudian Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar. Di sana Syekh Yusuf bersama dengan Sultan Ageng Tirtayasa dan pasukan Banten berjuang melawan pasukan Belanda. Namun naas pasukan Belanda berhasil mengalahkan pasukan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1682. Kemudian dari kekalahan itu Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka pada bulan September 1684 oleh Belanda. Berikutnya, di Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap aktif menyebarkan agama Islam di sana melalui dakwahnya yang penuh dengan lemah lembut, sehingga beliau lambat laun memiliki ratusan murid di sana. Dan di sana juga beliau memiliki teman baik, yaitu Syekh Ibrahim asal India. Melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara, sehingga akhirnya oleh Belanda diasingkan lagi ke lokasi yang lebih jauh di Afrika Selatan pada bulan Juli 1683 Masehi. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap berdakwah dan memiliki banyak pengikut juga karena dengan dakwahnya yang lemah lembut dan tanpa kekerasan. Di akhir hayatnya pada tanggal 23 Mei 1699, pengikutnya menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan. Bahkan Nelson Mandela yang sebagai mantan presiden Afrika Selatan menyebutnya sebagai salah satu seorang putra terbaik dari Afrika Selatan. Baiklah, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.